Puji Tuhan, akhirnya kita bisa ibadah lagi. Kita bisa sekolah minggu lagi, walaupun secara online ya. Dan sekarang kakak-kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri dan kita akan menyanyi lagu Apa Kabar. Ya, tanya lagu Apa Kabar? Karena kita tidak bisa bersalaman, jadi salamannya kita ganti dengan say hi. Lambaikan Hai. tangan. Oke ya, 1, 2, 3. Apa kabar? Ayo bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar-putar, putar-putar, cari yang lain. Apa kabar? Ayo bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar-putar, putar-putar, masih berdiri. Ya, untuk lagu yang kedua, kita nyanyi lagu, masih ingat lagu sekolah minggu kan? Tidak lupa kan? Karena sudah 4 bulan di rumah, tidak sekolah minggu, jadi saya mulai lupa kakak. Apa kabar sana-sana sini, tidak tahu lagi. Jadi kita nyanyi lagu, hello, hello, hola, hola, shalom, apa kabar? Tapi kan gak boleh gini kan, gak boleh sentuh. Jadi kita taruh di dada, tangannya terus tundukkan kepala. Kita mulai? 1, 2, 3. Hello, hello, hola, hola, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Kita masih memuji Tuhan, kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Ya, kita akan berdoa pembukaan. Doa pembukaan. Kita akan berdoa pembukaan. Untuk itu, ayo kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Jangan ada yang makan, jangan ada yang minum, jangan ada yang kesana kesini ya, karena kita akan memulaikan ibadah kita. Kita berdoa ya. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan, maupun di gereja ataupun di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah sertai kami, Tuhan Yesus sudah jaga kami dari awal sampai sekarang Tuhan. Kami masih sehat-sehat saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Nah, kita masih mau memuji Tuhan. Lagu selanjutnya yaitu Happy Ya Ya Ya. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita masih akan memuji Tuhan. Adik-adik belum capek kan? Karena kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan menyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Masih berdiri ya semuanya adik-adik. Jangan ada yang duduk. Belum dipersilahkan untuk duduk ya. 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi
takkan teratasi amat dalam, takkan terselami amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Nah, tiba saatnya kita mau baca Alkitab. Kita mau baca Alkitab, ambil Alkitabnya, cari Alkitabnya. Di mana Alkitabnya? Yang sudah tahu baca, ambil Alkitabnya. Yang tidak tahu baca, fokus lihat ke kakak. Nanti kakak Bunda Meti yang akan baca Alkitab. Jadi semua fokus. Jangan ada yang buka HP ya. Walaupun di rumah tidak boleh buka HP. Kakak Cecil tidak lihat, kakak Pasca tidak lihat, bunda-bunda tidak lihat, tapi Tuhan Yesus yang lihat. Kepada Bunda Meti, dipersilakan. Hai adik-adik di rumah, masih ingat dengan Bunda? Ya, ini dengan Bunda Meti kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, pagi hari ini. Tapi sebelum kita mau dengar kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau menyanyi satu lagu dulu. Kita mau menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Kakak-kakak siap? Siap. Iya, Bunda hitung sampai 3 ya. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, kita mau berdoa. Ayo, bisa duduk, dipersilakan duduk. Kita mau berdoa, duduk yang baik, duduk yang tenang. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita mau berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hari Minggu ini kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami maksud kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati juga Bunda yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap kami penuh kelemahan dan dosa, Tuhan suci kuduskan kami, layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dipersilakan duduk, kita mau baca firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mau baca firman Tuhan, Bunda mau bertanya. Kira-kira adik-adik tadi ada tidak yang bilang kata terima kasih? Kakak-kakak juga. Kakak Pasca sama kakak Cecil tadi ada kata terima kasih tidak? Bilang terima kasih tidak sama orang? Bilang. Dan kepada siapa? Kepada banyak orang. Oh, banyak orang ya. Kakak Pasca? sama, kepada banyak orang juga. Oh iya, banyak orang. Adik-adik juga ada ke tidak? Atau hari ini belum mengucapkan kata terima kasih? Tidak. Oh, jadi firman Tuhan kita hari ini ada kaitannya dengan kata terima kasih. Nah, kita mau baca firman Tuhan bersama-sama yang Bunda pilihkan untuk kita, yaitu di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Kakak? Ya, kita mau baca sama-sama ya. Adik-adik sudah buka? Sekali lagi dalam Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Bunda baca judulnya dan kita baca bersama-sama ya. Yang di rumah juga baca bersama-sama. Ke-10 orang kusta. 1, 2, 3.
Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, sampai sejauh sana firman Tuhan kita hari ini. Nah, Bunda mau tanya dulu sama adik-adik di rumah. Ada yang tahu? Oh, terima kasih Kakak Pasca, Kakak Cecil. Ada yang tahu tentang penyakit kusta? Duh, pasti dong cepat toh. Kalau buka di Google, pada waktu zaman Tuhan Yesus, itu penyakit kusta itu penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Kalau sekarang mungkin sudah ada obatnya ya, bisa ikut pengobatan sampai dia sembuh. Tapi pada waktu itu penyakit itu sangat dihindari oleh banyak orang. Itu penyakit yang cukup berbahaya dan sangat sulit untuk disembuhkan. Dan yang biasanya terkena penyakit ini akan mengalami luka-luka, bahkan ada yang jarinya bisa putus, bagian tubuhnya ada yang bisa putus karena penyakit ini. Nah, karena penyakit ini sangat sulit sekali untuk disembuhkan dan biasanya penyakit ini gampang menular. Jadi seperti saat ini ya, kita tahu bersama kita lagi ada dalam pandemi COVID-19 toh. Orang semua pada takut penyakit ini. Orang pada was-was dengan penyakit ini karena belum ada obatnya dan dia sangat cepat menular ya. Jadi orang-orang pada waktu itu menghindari penyakit kusta. Orang-orang yang sudah terkena ini mereka akan disendirikan. Bahkan mereka itu diusir, mereka sendiri dilarang untuk mendekati orang-orang yang lagi badannya lagi sehat. Aduh, sedih sekali ya. Kakak-kakak sedih tuh kalau kita disendirikan, dikucilkan, tinggal tidak bisa bebas untuk kesana kemari seperti saat ini. Pasti sulit sekali. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dia memasuki suatu desa di perbatasan Samaria dan Galilea. Tuhan Yesus bertemu dengan tadi berapa orang yang kita baca firman Tuhan? 10 orang. Jadi dong dari jauh dong lihat Tuhan Yesus, dong sudah dengar, Tuhan Yesus ini banyak memberikan mujizat. Jadi dong bilang, kebetulan itu Tuhan Yesus lewat, itu sudah dia. Jadi mereka dari jauh mereka mulai memanggil Tuhan Yesus. Mereka bilang, "Aduh, Guru, kasihanilah kami." Kira-kira Tuhan kasihani ke tidak Tuhan mengasihani mereka. Tuhan tahu betapa sakitnya ketika mereka harus dikucilkan oleh banyak orang. Bunda ada gambarnya ini.
Kelihatan kan tidak ya? Jadi Tuhan Yesus lagi berjalan dan mereka ada di dekat Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus dan mereka berteriak memanggil Tuhan Yesus. Ini mereka ada ini sudah. Dipenuhi perban-perban ya adik-adik. Mereka punya tangan, mereka punya kaki dipenuhi dengan perban karena sakit yang mereka alami. Nah, di sana ada 10 orang yang memanggil Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melihat mereka, ia tersentuh hatinya. Sehingga Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam untuk diperiksa apakah penyakitnya sudah sembuh atau belum. Jadi ketika mereka pergi, mereka tidak bertanya lagi, Tuhan kenapa saya harus pergi kepada imam? Mereka pergi, mereka yakin, mereka percaya bahwa ketika mereka mendengar Tuhan Yesus yang menyuruh itu, pasti itu akan terjadi. Nah betul adik-adik, jadi ketika mereka berlari menuju kepada para imam, di tengah jalan mereka sembuh. Puji Tuhan, mereka sembuh. Ketika kita mengalami kesembuhan, apa yang terjadi? Sedih kah? Kakak-kakak kalau sakit baru selesai langsung sembuh, kira-kira sedih kah tidak? Oh, bahagia, tertawa, sukacita, senangnya yang tak terhingga. Saat ini saja orang-orang baru sudah mulai new normal dong, supaya senang bisa keluar dari rumah. Jadi ini orang-orang ini yang kena sakit ini, orang hore, saya sudah sembuh. Mereka lari pulang ke rumah cari keluarga mereka. Mereka lupa sama siapa? Tuhan Yesus yang kasih sembuh dorang ini. Aduh, bahaya sekali. Tapi ada satu orang yang dia pikir ketika dia sembuh, dia, tadi kan saya ini yang sembuhkan saya ini Tuhan Yesus. Jadi dia harus kembali untuk apa? Bilang apa? Terima kasih. Dia kembali bertemu dengan Tuhan Yesus. Tadi kita baca dia apa? Bersujud. Dia bilang apa? Terima kasih. Dia menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan karena dia sudah sembuh. Ketika Tuhan Yesus dia datang dan Tuhan Yesus mendengar dia berkata, kira-kira Tuhan senangkah tidak? Sangat senang sekali. Tuhan senang sekali ketika ada orang yang kembali dan tidak lupa kepada dia yang sudah memberikan kesembuhan. Tapi juga ternyata Tuhan sedih. Makanya Tuhan tanya, manakah yang 9 tadi? Dong kira-kira ada kemana? Kenapa dong tidak kembali untuk bilang terima kasih? Tuhan memang tidak marah ketika mereka tidak kembali, tetapi dia sedih ketika kita lupa mengucap syukur, ketika kita lupa mengucap terima kasih sama Tuhan. Begitu juga Bunda kasih contoh yang kecil saja, contoh yang kecil. Di rumah ketika mama lagi masak enak, setiap hari mama cuci kita punya pakaian, dia kasih makan. Itu memang kewajibannya orang tua ya. Dia kasih makan dia punya anak. Dia tidak menuntut kita untuk bilang terima kasih. Tapi ketika dia kasih kita makan, baru kita bilang, mama terima kasih sudah siapkan saya makan hari ini, makanannya enak. Percaya adik-adik, mama dia akan tambah semangat. Pasti dia peluk, dia bilang, terima kasih, besok mama bikin kau lagi makanan yang lebih enak, besok makan yang lebih enak lagi. Dia akan senang. Itu orang tua. Apalagi Tuhan Yesus yang memelihara kita punya kehidupan. Dia akan senang sekali. Kita punya Bapa di surga paling senang ketika dia punya anak-anak bilang, Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus terima kasih untuk kesembuhan. Tuhan Yesus terima kasih hari ini saya boleh diberkati. Atau sekarang terima kasih Tuhan Yesus saya sudah ada di tahun ajaran yang baru. Saya sudah naik kelas. Nanti saya punya teman-teman yang baru. Saya ada di kelas yang baru.
kita tidak boleh lupa mengucap syukur. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan. Bunda sangat bersyukur dan berterima kasih ketika anak-anaknya Bunda tidak ada yang bilang, Bunda tolong doakan Kak. Anak-anaknya Bunda ada yang sakit, apalagi terkena penyakit COVID. Bunda selalu berdoa semoga anak-anaknya Bunda dijauhkan dari semuanya itu. Dan puji Tuhan sampai saat ini Bunda tidak pernah dengar ada yang sakit itu ya. Kakak-kakak ada dengar tidak? Tidak toh? Tidak. Dan Bunda sangat berterima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Bahkan di jemaat kita mungkin tidak ada ya. Tidak ada. Dan itu kita patut syukuri. Kita patut bersyukur untuk hal itu. Dan kita boleh bercontoh kepada satu orang kusta tadi yang mampu kembali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dia mampu mengingat betapa baiknya Tuhan Yesus untuk kita. Hari ini lewat firman Tuhan kita diingatkan untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dengan keadaan kita. Berterima kasih kepada Tuhan. Tapi juga Tuhan mau ingatkan kepada kita, bukan hanya berterima kasih kepada Tuhan, tapi berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang telah membantu kita. Jadi waktu tadi awal Bunda tanya, hari ini siapa yang kalian kasih tahu ucapan terima kasih? Kalau tadi Bunda terus terang bilang terima kasih sama Om Eri karena sudah bantu. Jadi biasanya Bunda bilang terima kasih sudah bantu. Walaupun jaga Kivi juga Bunda bilang terima kasih. Ketika ambilkan pun handuk Bunda bilang terima kasih. Karena ketika kita mengucapkan kata terima kasih, orang pasti akan senang. Hal yang kecil ketika dihargai, orang akan senang. Dan itu membawa sukacita. Sukacita itu akan terpancar dari kita punya wajah. Dan anak-anak Tuhan kalau wajah sukacita itu seperti apa? Luar biasa toh. Coba kalau hari ini belum bilang kata terima kasih sama mama, sama papa, apalagi sama Tuhan Yesus. Ayo sekarang kita bilang, waktu kita mau berdoa sebentar kita bilang, Tuhan Yesus terima kasih untuk semalam yang sudah bisa dilalui. Untuk hari ini pagi ini kita sudah boleh bangun. Kita hari ini boleh beribadah. Puji Tuhan ya. Hari ini pertama setelah beberapa bulan ya kakak kita berdiam diri di rumah. Hari ini puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk bilang kata terima kasih kepada Tuhan. Bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, hari ini kita akan memberikan persembahan. Jadi adik-adik boleh siapkan persembahan. Dan nanti persembahannya kalian boleh titip sama mama atau sama bapak. Nanti bilang, mama, bapak, ini kami punya persembahan, taruh di gereja. Bawa di gereja, bisa kasih kepada ibu pengasuh atau kepada majelis yang ada untuk kita store ke gereja. Ya, kita mau berikan persembahan, kita mau menyanyi bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Terus saja. Ya. Adik-adik, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, Bunda ingatkan untuk pelajaran sekolah minggu kita hari ini, Bunda sudah titip di Bapak Ibu majelis yang ada di kelompok masing-masing untuk boleh dibagikan. Adik-adik boleh mengisi ini. Ada teka-teki silang. Ini untuk kelas tanggung ya, kelas tanggung. Dan ada yang mewarnai. Ada yang mewarnai untuk kelas anak dan kelas anak kecil. Nanti kalau Bapak Ibu majelis bagi liturgi untuk ibadah di rumah, Bunda sudah titip ini juga untuk adik-adik bisa kerjakan di rumah. Oke? Ya, kita mau berdoa.
Adik-adik sudah siap? Duduk yang baik, kita mau berdoa. Bunda berdoanya tidak lama. Adik-adik harus duduk yang tenang ya, walaupun di rumah. Ya, bisa? Oke. Kita mau menyanyi satu lagu dulu. Ya, kita mau berdoa. Kita mau menyanyi. Lipatlah tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh dengar firman Tuhan. Hari ini kami diajar boleh seperti satu orang kusta yang boleh kembali mengucap syukur, bilang terima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan yang boleh dia alami. Tuhan Yesus ajarkan kepada kami supaya kami boleh mengucapkan terima kasih, boleh bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berterima kasih kepada setiap orang yang boleh membantu kami. Kami tidak mampu, tapi biarlah oleh Roh Kudus Tuhan memampukan setiap kami sehingga kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur untuk berkat Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah memberi untuk kami bawa. Tuhan kiranya memberkati orang tua kami dalam tugas, tanggung jawab pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka tiap-tiap hari. Tuhan kiranya memberkati. Bukakan tingkap langit, curahkan berkat buat mama papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan sehingga kami boleh mengelola keuangan ini dengan baik. Dan boleh mencukupi untuk pelayanan yang ada di PAR, yang ada di gereja kami, di klasis, bahkan di tingkat sinode. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap anak-anak ini di kelas yang baru, di tahun ajaran yang baru. Tuhan kiranya memberkati mereka. Mungkin kami masih ada dalam pembelajaran di rumah. Tuhan memberkati supaya kami juga dimampukan, boleh belajar sendiri di rumah, boleh belajar dengan baik sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami Tuhan boleh kabulkan menurut kasih dan setia Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu yang ada ketika mereka sakit. Tuhan kiranya memberkati, menolong dan menyembuhkan mereka. Setiap orang yang terkena sakit penyakit khususnya COVID-19, kami juga rindu berdoa untuk mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh sembuh dan mereka boleh kembali bersama-sama dengan keluarga mereka. Para medis yang bekerja di garda terdepan juga Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, memberkati keluarga mereka, seisi rumah mereka dilindungi oleh Tuhan sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan ini dengan baik, dengan tenang dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap pengasuh yang ada supaya kami tetap setia melayani Tuhan lewat anak-anak yang sudah Tuhan berikan untuk kami didik dan kami asuh. Bapa di surga, kami juga berdoa buat semua program pelayanan yang ada di sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati, memampukan setiap kami untuk kami boleh memberlakukannya di tahun pelayanan tahun 2020. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ibadah kami Tuhan, ini doa syukur kami yang kami mau bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon ampun akan setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Ya, kakak mari silakan. Iya, ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Kepada Bunda Meiti yang telah membawakan pembacaan Alkitab dan firman Tuhan diucapkan banyak terima kasih. Dan sekarang kita akan menyanyi lagu penutup, yaitu lagu Pagi Hari Siang Hari Yesus. Pagi hari, siang hari. Ya, itu. Masih ingat? Atau ada yang selupa? Ada yang selupa ini. Bunda ada yang selupa katanya, Bunda. Semuanya berdiri.
bangkit berdiri, bangkit berdiri. Bunda bantu ya. Ya. Bunda bantu ingatkan lagi. Kakak mulai. 1, 2, 3. Pagi hari, siang hari, Yesus ada di hatiku. Sore hari, malam hari, Dia bersamaku. Ku cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Haleluya. Ya, sudah cukup. Makasih Bunda Meiti sudah bantu kakak-kakak untuk nyanyi. Nah, doa yang terakhir, nyanyian terakhir seperti biasa kita biasa menyanyi. Kita akan nyanyi lagu Bapa terima kasih. Kakak pas kalau nyanyi Bapa terima kasih bagaimana? Bagaimana? Dengan sikap berdoa. Kita menyanyi bersama-sama Bapa terima kasih dengan sikap berdoa ya. Jangan ada yang kesana kesini. Tetap ada di dalam rumah dan ikuti sampai selesai. Sudah tidak lama kok. Jadi ya kita mulai. 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu.